Alhamdulillah, khair Ustazah. Alhamdulillah, ana bikhair kadzalik. Oke, aduh salah. Kita akan lanjut sedikit tentang ini ya, bab waqaf tam ya, lanjutannya sedikit. Baru kita lanjut ke waqaf kafi ya. Karena udah coba ngejar materinya ternyata nggak kesampaian. Jadi sebisanya aja, insyaallah. Kemarin terakhir kita membahas contoh-contoh waqaf tam lazim sama yang mutlak ya, betul? Ya enggak? Ini suaranya masuk enggak? Takutnya ada mental lagi nih. Oke. Kita akan lanjut ke faidah. Faidah sini suaranya masuk enggak nih? Masuk Ustazah. Masuk. Ya, takutnya keluar enggak ini. Oke, kita akan masuk ke faidah. Jadi kita akan belajar sedikit ya. Ana kasih sedikit pengetahuan. Sebenarnya banyak tanda-tandanya, tanda-tanda yang menunjukkan ini tuh waqaf tam ya. Jadi kalau misalnya di sini tuh kira-kira kalau berhenti di sini itu waqafnya tam ya, sempurna. Ada beberapa sebenarnya ada cukup banyak Ana lihat, cuman Ana hanya akan memberikan beberapa saja ya, hanya memberikan beberapa saja yang kira-kira bisa Antuna pahami. Nah, ini Ana ambil dari buku Taisirur Rahman ya. Yang keenam nggak Ana ambil karena Ana juga bingung menjelaskannya seperti apa. Jadi yang bisa Ana jelaskan saja. Yang pertama, ciri pertama adalah jika ayat setelahnya dimulai dengan pertanyaan. Jadi ayat yang setelah punya ini, misalnya kita wakaf di ayat sebelumnya nih. Kemudian setelah wakaf, kita pengen lanjut ke ayat setelahnya. Nah, ayat setelahnya ini biasanya tentang pertanyaan. Jadi dimulai dengan pertanyaan gitu. Contohnya di surat apa nih? Contohnya di surat Al-Hajj ayat 69 sampai 67 ya. Itu Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian di sini dilanjut, kita berhenti di sini ya. Nah, ini waqaf tam. Kenapa? Karena ayat setelahnya ini adalah tentang pertanyaan. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Maksudnya gimana tentang pertanyaan? Kita bisa ini adalah salah tulis ya. Kenapa? Tafsirnya. Oke, tafsirnya Ana ambil dari tafsir Al-Mukhtasar ya. Di sini dijelaskan di ayat sebelumnya, di ayat ke-69. Allah akan mengadili di antara semua hambanya, baik orang mukmin ataupun orang kafir, pada hari kiamat kelak. Ya, tentang apa? Akan mengadili tentang apa? Tentang apa yang dahulu kalian perselisihkan dari perkara agama. Kemudian di ayat selanjutnya itu dia dimulai dengan pertanyaan. Wahai hamba Allah, ya ini tafsir ya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala yang ada di langit dan bumi. Jadi udah beda apa namanya? Udah beda topik. Ngerti nggak, akhwat? Jadi kalau misalnya ayat itu dimulai dengan pertanyaan itu sudah dengan topik yang baru. Ini yang tertulis seperti ini ya. Begitu. Paham nggak kira-kira? Jadi ayat selanjutnya ini dimulai dengan pertanyaan. Nah, jadi kalau kita berhenti di ayat yang sebelumnya pertanyaan, biasanya itu wakofnya tam. Salah satu tandanya ya. Ini Anda bacakan tafsirannya, wahai hamba Allah, tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala yang ada di langit dan bumi? Ilmu itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan itu adalah perkara yang mudah bagi Allah. Jadi sudah beda topiknya. Paham sampai di sini? Oke, kalau udah paham, Anda lanjut ke ciri yang kedua. Ini kalau nggak paham bilang ya, kalau paham bilang ya. Karena Anda takut nanti terus lanjut Anda nggak ngerti. Jadi yang kedua tentang waqaf tam, ya. Tanda yang kedua waqaf tam itu ada ayat setelahnya dimulai dengan kata seruan atau panggilan ya.
atau disebut dengan yaun nida, kata panggilannya, kata seruan, wahai biasanya. Nah, itu ya, yaun nida. Contohnya di surah Al-Baqarah ayat 20 sampai 21. Misalnya ayat 21-nya kita ambil yang terakhirnya potongannya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat selanjutnya itu sudah topik baru biasanya. Ini sudah kata seruan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, ini salah satunya adalah tanda dari waqaf tam. Paham? Nah, Dalam Ustazah. apa gimana? Paham Ustazah? Oke. Insya Allah. Oh. Oke, ciri yang ketiga, tanda yang ketiga yang menunjukkan bahwa dia ini waqaf tam. Ayat setelahnya dimulai dengan kata kerja perintah atau fi'il amr ya, yang paham bahasa Arab, fi'il amr. Ya, Antuna bisa buka buku Taisir Rahmannya. Halaman berapa ya kalau di buku cetak itu di halaman 301 kalau di buku cetak. Ini bisa dilihat. Nah, ayat setelahnya itu dimulai dengan kata kerja perintah. Contohnya di surat Hud ayat 114 dan 115. Zalika dzikra lidzakirin. Kita berhenti di situ. Ini sebenarnya ayat baru ya, tapi sama Ana lupa dikasih tanda ini. Zalika dzikra lidzakirin. Nah, ini ayat 114-nya. Kemudian ayat setelahnya ini tentang perintah. Wasbir. Apa artinya wasbir? Bersabarlah dan bersabarlah. Nah, ini salah satu contoh sudah masuk ke topik yang baru ya. Salah satu kalau kita berhenti di kata ayat yang dimulai dengan fi'il amr atau kata kerja perintah, itu biasanya wakofnya sempurna. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah ya, bersabarlah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik ya. Bersabar ya akhwati. Gitu. Itu contoh yang tanda yang ketiga ya. Contoh lagi tanda waqaf tam yang keempat. Ayat setelahnya dimulai dengan fi'il syart. Ya. Ana tadi bingung ini gimana harus nerjemahin fi'il syart. Fi'il syart itu kata kerja syarat. Jadi maksudnya seperti ini. Contohnya ya akhwat, fi'il syarat itu kayak gini. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Kayak gitu. Paham nggak? Fi'il syarat itu seperti itu. Barang siapa yang bermalas-malasan, maka dia akan menerima akibatnya begitu. Ngerti akhwat? Fi'il syarat itu seperti itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, seandainya kalian bertemu, walaupun ini nggak mesti di akhir ayat ya, ini ada di tengah ayat. Nah, ini satu ayat yang sama ya, ini di tengah ayat. Ini bisa terjadi waqaf tam. Nah, contoh salah satu tanda waqafnya ini apa nih? Kalau yang qili atau qila, waqaf tam yang lazim atau yang mutlak? Mutlak. Mutlak ya, mutlak. Jadi masih ada kaitan secara makna, bukan kaitan, salah. Kalau misalnya mutlak tuh kalau misalnya bersambung ya nggak masalah, tidak mempengaruhi makna, tapi lebih baik berhenti. Nah, contohnya ayatnya laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Misal kita berhenti di kata ahlil kitab. Maksudnya apa contoh ayatnya? Maknanya, pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Kita wakaf di sini sudah sempurna. Kenapa? Setelahnya adalah fi'il syart. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberikan pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapatkan pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Nah, ini fi'il syarat. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya. Nah, ini fi'il syarat. Paham ya fi'il syarat itu apa? Kalian nanti Antuna belajar bahasa Arab ya. Dia bakal tahu tentang fi'il syarat. Nah,
Begitu. Ini salah satu tandanya. Kemudian tanda waqaf tam lagi adalah memisahkan antara ayat tentang azab dan ayat rahmat ya. Ayat tentang rahmat. Mungkin ditambah tentang aja kali ya. Iya. Nah, ini contohnya sudah Ana jelaskan kemarin. Di surah Al-Baqarah ayat 24 ya kemarin yang mana? Yang mana ayat pertamanya itu menjelaskan tentang neraka, azab untuk orang-orang kafir. Kemudian ayat setelahnya menjelaskan tentang kabar gembira untuk orang-orang yang mukmin tentang rahmat ya. Ya, itu sudah dijelaskan di pertemuan kemarin. Sebenarnya ada lagi beberapa contoh-contohnya, tapi terlalu berat untuk Anda jelaskan bagi yang belum belajar bahasa Arab karena tanda-tanda selanjutnya itu lebih ke kaidah bahasa Arab yang mana Antuna harus paham kaidah itu. Jadi nggak Anda masukkan ke sini. Jadi cukup Antuna tahu aja tanda-tanda waqaf tam itu ada 5 dulu aja. Sebenarnya ada lagi. Ini salah satunya ya, beberapanya di antaranya. Oke, sebelum kita masuk ke waqaf kafi, ada ya pertanyaan nggak tentang pertemuan sebelumnya, waqaf tamka atau waqaf ittirori dan lain sebagainya? Nggak ada? Tanya Ustazah. Boleh. Oke. Ini Ustazah, untuk faidah ini berarti itu misalkan seperti ayat setelahnya itu tentang pertanyaan itu, jadi seluruh yang ada di Al-Quran itu ketika ayat itu pertanyaan berarti termasuk waqaf tam seperti itu ya Ustazah? Bisa menjadi salah satu tanda waqaf, tandanya, cirinya. Ya. Ya, oh Kita gitu. Berarti kita kembali lagi ke tafsir, tapi itu salah satu dari tandanya ya. tandanya. Yang tertulisnya seperti itu. Karena juga nggak bisa mengatakan seluruhnya tidak tahu ya. Kalau alam mana nggak bisa mengatakan, tapi di sini disebutkan salah satu tandanya di buku Taisir Rahman begitu ditulisnya. Salah satu tandanya. Ya. Nah, berarti harus kembali lagi ke tafsirnya juga Ya, ke seperti tafsir. itu. Iya, kembali lagi ke tafsir. Nah, Ustazah, jazakillah khair. Bayaki. Soalnya di sini tulisnya min alamat adalah, jadi salah satu tanda-tanda yang menunjukkan dia itu sudah sempurna ya. Tapi di sini tidak dibilang juga kalau misalnya seluruh atau apa nggak ada dibilang. Mungkin saja bisa di seluruhnya yang seperti itu adalah tam. Mungkin saja ada yang tidak ya. Kita tidak tahu, anak kita harus belajar lagi ya tentang tafsir ya. Karena ini ilmunya beda sendiri. Kita cuma di sini belajar secara umum saja ya. Nanti suatu saat Antuna ada daurah atau kelas tentang wakaf dan itu kalian bisa ikut karena itu pasti lebih khusus dan lebih rinci lagi. Baik, ada lagi? Jadi kalau nggak ada kita masuk wakaf kafi. Karena nggak tahu ini kita selesai wakaf kafi karena materi yang Anda siapkan nggak selesai. Anda udah usahain percepat tapi butuh ekstra pemikiran yang panjang ya. Kita masuk ke wakaf kafi. Apa sih wakaf kafi dari segi definisinya atau tarifnya, pengertiannya? Wakaf kafi artinya adalah wakaf alias berhenti pada perkataan yang sebenarnya udah sempurna maknanya ya, telah sempurna maknanya, di mana kalau kita berhenti dengan kata setelahnya masih memiliki kaitan makna atau tafsir. Jadi walaupun kita berhenti di situ, walaupun maknanya sudah sempurna sebenarnya, tapi itu masih ada kaitan dengan kalimat selanjutnya. Tapi kalau secara lafaz itu sudah tidak ada lagi kaitannya. Jadi cuma berkaitan secara makna, tapi tidak ada kaitan secara lafaz. Itulah kafi. Kalau tam apa? Tidak ada lagi kaitan secara makna maupun lafaz. Kalau kafi masih ada kaitan secara makna alias tafsirnya, tapi secara i'rab susunan kalimatnya, SPOK-nya ibaratkan kalau bahasa Indonesia itu sudah tidak ada lagi kaitannya. Jadi sudah sempurna dari segi lafaznya. Oke? Itu wakaf kafi. Cukup sampai di sini, kita lanjut macam-macam wakaf kafi. Ini apa nih? Macam-macam wakaf kafi itu terbagi dua seperti tam. Ada wakaf kafi yang mutlak dan ada wakaf kafi yang lazim. Yang sebagaimana kita tahu kalau yang mutlak itu biasanya kita boleh wakaf di situ dan memulai bacaannya pada ayat-ayat setelahnya dan juga boleh wasol karena tidak mengubah makna. Sedangkan wakaf kafi yang lazim alias wajib itu wajib kita wakaf dan lazim kita mulai bacaannya pada ayat setelahnya dan tidak boleh dibaca wasol karena dapat mengubah makna. Begitu.
Tapi di sini ada catatan penting ditulisin Ana menemukan di buku Hudal Majid ya yang biru. Hudal Majid fi Ahkami Tajwid dijelaskan bahwa sebagaimana sudah dijelaskan di bab sebelumnya atau pertemuan kita sebelumnya bahwa waqaf lazim ini bisa terjadi pada waqaf tam dan waqaf kafi. Kenapa? Karena ada perbedaan ulama di dalam tafsir mengenai apakah dia maknanya masih berkaitan, ada ini dengan ini, tersangkut dengan ini, atau ini sudah sempurna. Itu kembali lagi ke apa yang akan kita pilih gitu, tafsir yang kita pilih yang mana, guru yang kita pilih yang mana, dan ulama yang kita ambil yang mana pendapatnya, begitu ya. Jadi waqaf lazim itu sendiri ada yang kafi, ada yang tam. Cuman bedanya kalau yang tam itu dia benar-benar nggak ada sangkutan lagi, jadi udah cerita baru. Kalau kafi itu walaupun sudah sempurna maknanya, tapi masih ada kaitannya lagi ceritanya dengan ayat setelahnya atau lanjutan ayat setelahnya begitu. Kita akan bahas di sini tentang waqaf kafi yang mutlak ya. Di sini dituliskan di buku Hudal Majid, waqaf kafi yang mutlak itu letaknya bisa terjadi pada akhir ayat, dan yang paling banyak terjadi itu di tengah ayat ya. Paling banyak itu di tengah-tengah ayat itu. Kemudian Ana ambil beberapa contoh saja, nggak semua ini karena banyak, dan Ana mengambil beberapa tafsirnya. Contohnya salah satunya adalah di surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 4. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Contohnya kita berhenti di semua akhir ayat ini ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kita berhenti di akhir ini. Nah, jadi dari segi arti kita akan baca dulu dari segi artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat. Yang ghaib itu siapa maksudnya? Nanti kita baca tafsirnya. Yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan lanjutan ayatnya adalah, dan mereka yang beriman kepada kitab, yaitu Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, ini kan kalau misalnya kita cuma baca dari segi arti, kita kurang paham ya, maksudnya gimana, belum terlalu jelas. Ya, mungkin Ana minta tolong ke Muafif, mungkin bisa dibaca tafsirannya di sini. Tafsiran Di bagian tafsirnya Ustazah. ya yang di layar, boleh dimiringin biar besar tulisannya. Tafsir ayat ketiga. Al-Quran senantiasa memuji orang-orang yang menginfakkan harta mereka dan mengajak kepada pentingnya infak. Karena infak adalah sebaik-baiknya cara untuk mengangkat derajat suatu kaum dan menjadi sebab keselamatan mereka dari berbagai musibah dan bencana yang bermacam-macam, seperti musibah kemiskinan, kebodohan, dan berbagai jenis penyakit menular. Harta yang dikeluarkan akan menutupi kebutuhan orang-orang fakir. Dengannya juga lembaga-lembaga pendidikan akan mendapatkan bantuan dana untuk melancarkan kegiatan mereka. Dan dengan infak itu dapat dibangun sejumlah bangunan pusat kesehatan masyarakat dan berbagai macam kebutuhan massal lainnya. Nah, itu ayat ini sudah cukup bisa diperkirakan maknanya sudah sempurna ya. Sudah sempurna. Nah, jadi kalau kita berhenti di sini, itu sudah cukup. Jadi kafi itu artinya secara bahasa adalah cukup. Tapi apakah masih ada kaitan dengan ayat selanjutnya? Maka kita lihat lagi tafsirnya. Coba baca lagi ayat selanjutnya. Tafsir ayat keempat, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, yaitu segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera dan tersembunyi, yang diberitakan oleh Allah atau Rasulullah seperti hari akhir,
Dan orang-orang yang mendirikan sholat, yakni menunaikannya sesuai ketentuan syariat yang meliputi syarat, rukun, wajib, dan sunnahnya. Dan mereka adalah orang-orang yang gemar menginfakkan sebagian rizki yang mereka terima dari Allah, baik yang sifatnya wajib seperti zakat maupun yang tidak wajib seperti sedekah, demi mengharap pahala dari Allah. Mereka juga yang beriman kepada wahyu yang Allah turunkan kepadamu, wahai Nabi, dan wahyu yang Dia turunkan kepada para nabi alaihissalam sebelum kamu, tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Dan mereka juga beriman secara tegas akan adanya akhirat beserta ganjaran dan hukuman yang ada di dalamnya. Nah, jadi masih berkaitan kan? Masih dalam satu topik nggak tentang orang yang bertakwa atau tentang infak ya? Masih tentang orang yang beriman atau tentang infak tadi ya. Nah, itu yang maksud dengan wakaf kafi. Berbeda dengan wakaf tam sebelumnya kita jelasin itu antara kita berhenti dengan ayat sebelumnya dan kita lanjut dengan ayat setelahnya itu udah beda topik ya. Nah, itu kalian udah bisa paham belum sampai di sini perbedaan antara wakaf tam dengan kafi? Paham ya? Paham insya Allah. Jadi kalau kafi kita berhenti di situ udah cukup, sudah sempurna maknanya. Tapi dia masih ada kaitan dengan ayat setelahnya. Nah, terus yang kita perhatikan lagi di wakaf kafi dari segi lafaznya alias kaidah penulisan i'rabnya atau kaidah bahasa Arabnya ini sudah sempurna belum? Nah, ini sudah sempurna. Udah ada fa'ilnya siapa alias fa'il itu kayak pelakunya siapa, kata kerjanya apa, kemudian objek predikatnya apa, itu sudah sempurna. Begitu ya. Jadi ayat 3 dan 4 itu masih berkaitan secara makna yang membahas tentang orang-orang yang beriman, yang berinfak di jalan Allah ya. Tapi nggak ada kaitannya secara lafaz. Begitu pula nanti ayat 4 dan 5, Antuna bisa baca nanti cari tafsirnya ayat kelima tentang apa masih sama topiknya. Itu masih berkaitan. Jadi kalau kita berhenti di yuqinun, ini juga masih wakaf kafi karena di ayat kelimanya masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Begitu. Itu contoh yang pertama, itu udah panjang, makanya nyiapin materinya ini lama ya. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di surat Al-Hujurat ayat 4 sampai 5 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita berhenti di kata ya'qilun itu dibilang kafi. Kenapa? Coba kita baca dulu dari segi artinya. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Nah, kalau kita baca dari segi arti saja nggak paham ya? Ya silahkan, ya jemput dulu. Nanti anaknya nangis. Amanillah umulillah. Nah, ini kan belum jelas nih kalau kita baca artinya ini memanggil siapa, di luar kamarnya siapa, mu-nya ini balik siapa ya, itulah kita harus baca tafsirnya ya, akhwat. Lanjut lagi kita baca ke terjemahan selanjutnya. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebenarnya kalau kita baca arti pun emang berkaitan ya, kita secara logika pun kita bisa pahami ini tuh masih berkaitan. Tapi kita masih nggak ngerti juga ini maksudnya apa ayatnya ya kan. Nah, coba dibaca tafsirannya sama Ummu Fakih. Ummu Fakih ada bisa atau Ukti Yunita boleh? Siapa aja? Nah, Ustazah. Ana Ustazah. Oke, silakan. Tafsir sebentar. Iya, pencet. Tafsir ayat yang keempat. Ayat-ayat yang mulia ini turun berkenaan dengan segolongan orang dari kalangan Badui yang sifatnya disebutkan Allah sebagai berwatak keras. Mereka layak untuk tidak mengetahui batasan-batasan yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Suatu ketika mereka mendatangi Rasulullah, mereka mendapatkan Nabi sedang di dalam kamarnya bersama istri-istrinya.
Mereka tidak bersabar dan tidak sopan hingga Rasulullah keluar menemui. Bahkan mereka memanggil dengan suara keras. Sebenarnya sudah ketutupan ini. Hai Muhammad, maksudnya keluarlah dan temui kami. Allah mencela mereka sebagai orang-orang yang tidak berakal, yang tidak mengerti etika sopan santun terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta tidak menghormati karena di antara tanda orang berakal adalah menggunakan etika bersopan santun. Etika sopan santun seseorang adalah tanda bahwa orang itu berakal dan Allah menghendaki kebaikan padanya. Nah, ini udah cukup ya. Sebenarnya kalau kita berhenti di sini maknanya sudah sempurna. Yang mana orang Baduy ini atau ya mereka tidak punya ilmu lah gitu. Memanggil Rasulullah dalam kamar dengan keras, gak sabar gitu manggilnya ya. Suruh nemuin cepet-cepet begitu. Nah, ini sudah cukup dari segi tafsirnya juga sudah cukup. Tapi apakah masih berkaitan? Kalau masih berkaitan maka tidak jadi sempurna maknanya, maksudnya belum tam. Tapi baru cukup saja. Nah, coba dibaca lagi tafsir ayat kelima ya. Ayat kepencet. Sebentar, kepencet jauh. Nah, ini ayat tafsir ayat kelima. Ya, tafsir ayat kelima. Ya Allah, kegeser. Karena itulah Allah berfirman, dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yakni Maha Pengampun atas segala dosa mana sudah? Dosa yang dilakukan. Ya Allah, mana tadi ya? Maha ya, yakni Maha Pengampun atas segala dosa yang dilakukan hamba-hambanya serta sikapnya yang tidak beradab. Maha Penyayang, geser lagi sana. Maha Penyayang terhadap mereka karena tidak menyegerakan azab karena dosa-dosa yang mereka lakukan tersebut. Masya Allah. Ya, Allah Maha Pengampun ya. Iya. Karena mereka orang Baduy ya kan, mereka namanya orang Baduy kan ilmunya sedikit, dia nggak tahu adab seperti apa, sopan santun seperti apa. Ya Allah Maha Pengampun karena tidak tahu ilmunya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, terus kita tidak beradab, nah itu yang berdosa ya. Ini kemana ilmunya? Nah itu. Jadi kalau kita sudah punya ilmu maka kita praktekkan, terutama adab ya. Karena salah satu ciri apa tadi katanya? Salah satu ciri orang yang berakal itu Orang yang berakal. punya sopan santun alias berakhlak ya. Nah itu saling berkaitan maknanya. Saling berkaitan maknanya. Nah itu namanya wakaf kafi. Sebenarnya anak suka belajar wakaf ini karena ini berkaitan tentang tadabbur ya. Ya. Kita masuk contoh selanjutnya. Sebenarnya itu contohnya banyak banget. Kita nggak ngambil semua. Ini aja udah keleongan ya lihat cari tafsirnya, memahami kenapa ini dibilang wakaf kafi. Jadi anak nggak apa-apa ya, nyiapin materinya nggak begitu banyak, seadanya aja. Yang penting Antuna paham ya. Kita lanjut contoh selanjutnya surat Qaf. Ayat ini contoh kafi yang mutlak ya, mutlak. Iya mutlak benar. Jadi kalaupun kita bacanya lanjut, ya kalau kita pun bacanya satu nafas nih, kalian punya nafas panjang, kita lanjutkan, nggak apa-apa juga, nggak masalah, nggak merubah makna, ya itu wakaf mutlak. Contohnya lagi, surat Qaf ayat 34 sampai 35. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Kalau kita lihat dari segi artinya di sini, udkhuluha bisalam, masuklah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan. Nah, di sini kita nggak tahu siapa yang disuruh masuk, ya kan? Yang belum jelas. Kalau kita nggak lihat tafsirnya. Kemudian lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Di sini kita belum bisa memahami juga kalau kita lihat artinya saja. Oke, kita baca coba tafsirnya, Ana ambil tafsirnya. Nanti dari mana sumbernya Ana ambil, Ana taruh nanti di footnote ya, di hasyiah. Nanti Ana kasih PDF-nya kalau sudah jadi insya Allah. Boleh dibaca sama Timur Syida mungkin bisa dibaca tafsirnya ayat keempat. Mas ada.
Tafsir ayat ke-34 dikatakan kepada mereka yang bertakwa dan berbakti, masukilah surga itu dengan aman. Masuk disertai dengan keselamatan dari segala bahaya dan keburukan. Aman dari seluruh hal yang tidak diinginkan. Kenikmatan mereka tidak pernah terputus, tidak terkotori, dan tidak ada habisnya. Itulah hari kekekalan. Tidak bisa lenyap, tidak ada kematian, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mengotorinya. Nah, jadi cukup nih sebenarnya berarti ya, cukup. Ini tentang Allah menyuruh orang-orang bertakwa untuk masuk mana? Ke surga. Tentang Allah menceritakan di sini tentang kekekalan surga itu seperti apa, keabadian surga itu seperti apa. Nah, kemudian ayat 35 sini menjelaskan apa? Coba dibaca lagi. Tafsir ayat 35, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Artinya, semua yang berkaitan dengan kehendak mereka akan didapatkan di dalam surga. Dan pada sisi kami, di samping itu ada tambahannya, yaitu pahala yang dibentangkan oleh Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di benak manusia. Dan yang lebih agung serta besar dari semua kenikmatan tersebut adalah memandang wajahnya yang mulia, mendengarkan firman-Nya, menikmati berdekatan dengannya, kita memohon karunia-Nya ini. Nah, Masya Allah. Nah, ini saling berkaitan ya, saling berkaitan. Yang pertama tadi mengenai surga Allah, kemudian setelahnya itu tentang tambahan-tambahan kenikmatan yang Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa dan yang beriman. Ya, Allah akan mengabulkan semua yang kita inginkan di dalam surga. Kita bisa yang paling nikmat lagi, kita bisa melihat wajah Allah, kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa mendengar langsung firman-firman Allah dan segala kenikmatan tambahan lainnya berlimpahan ya. Nah, seandainya kita baca wasol itu tidak merusak makna, ya enggak? Tidak merusak makna. Jadi makanya dibilang kafi mutlak. Enggak apa-apa, kalaupun wasol pun tidak masalah. Jadi, kalaupun kita berhenti di sini karena nafas kita enggak cukup, misalnya, boleh juga, cukup kok, enggak apa-apa. Ya, cukup. Jadi hanya berkaitan secara makna, tapi secara lafaz ini sudah sempurna. Kita lanjut contoh selanjutnya. Ana bikin berapa contoh sih? Oh, ada 2 contoh lagi ya. Contoh selanjutnya yang mana? Tadi sampai mana? Al-Hujurat sudah. Oke, kita masuk ke contoh surat Al-Isra ayat 25. Ini contoh yang di tengah-tengah ayat wakafnya ya. Contoh wakaf tam yang di tengah-tengah ayat. Surat Al-Isra ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Nah, kita berhenti di sini. Ini dibilang wakaf kafi, dituliskan di buku Hudal Majid. Coba kita pahami dulu dari segi artinya. Rabbukum, Tuhanmu atau Tuhan kalian lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ya, sampai sini tuh. Ini wakafnya sampai sini. Ya. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Boleh dibacakan tafsirnya dulu sama siapa ya? Siapa yang mau baca? Anak putar lagi. Mufaki lagi nggak bisa ya kayaknya. Atau Nafi? Oh, udah bisa. Oke. Tafsir ayat 25. Maksudnya, Rob kalian mengetahui semua rahasia yang kalian sembunyikan yang berbentuk kebaikan dan keburukan. Dia tidak semata-mata melihat tindak tanduk dan rupa fisik kalian. Dia hanyalah memandang apa yang ada dalam hati berupa kebaikan dan keburukan. Jika kamu orang-orang yang baik, dengan menjadikan hasrat dan orientasi-orientasi kalian berkisar pada keridhaan Allah. Kesukaan kalian tertuju pada objek yang bisa mendekatkan diri kepada Allah.
dan tidak ada keinginan-keinginan yang mengendap dalam hatinya untuk selain Allah. Sesungguhnya dia bagi orang-orang yang bertobat, yaitu orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah di segala waktunya, Maha Pengampun. Maka siapa saja yang telah Allah lihat dalam hatinya dan dia mengetahui tidak ada di dalamnya selain kerinduan kembali dan kecintaan kepadanya, serta mencintai segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepadanya, maka sekalipun terkadang muncul pada dirinya efek keterlenaan yang berasal dari sifat-sifat manusiawinya, sesungguhnya Allah akan memaafkannya dan mengampuni perkara-perkara yang insidentil yang bukan permanen. Jadi sebenarnya kalau kita pun berhenti dari sini ya, kalau dari segi tafsir itu berhentinya di sini kira-kira ya, iya nggak sih? Jadi tentang bahwa Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kita semua, baik keburukan atau kebaikan. Sebenarnya cukup berhenti di sini sudah cukup, sudah sempurna dari segi lafaznya. Segi maknanya pun sudah cukup, tapi bukan sempurna, cukup. Nah, kemudian di ayat setelahnya, di jumlah setelahnya atau kalimat setelahnya itu menjelaskan tentang kalau kamu orang yang baik, makan begini, ya kan? Kalaupun misalnya kita membuat dosa, Allah akan mengampuni. Walaupun terkadang kita misalnya lalai dan khilaf lagi, berbuat lagi sifat-sifat manusiawi ya, misalnya kita udah tobat, buat lagi, itu Allah akan memaafkan dan mengampuni. Begitu kan? Nah, gini. Nah, ini juga termasuk wakaf kafi. Jadi wakaf kafi nggak selamanya di akhir ayat juga enggak, tapi katanya di sini dituliskan tadi lebih banyaknya di tengah ayat sebenarnya. Cuma tadi contoh-contoh yang awal itu akhir ayat semua ya. Yang paling banyak itu di tengah ayat. Tapi contoh-contoh tadi banyaknya tadi anak kasihnya yang akhir ayat. Tapi sebenarnya katanya yang paling banyak itu di tengah ayat. Gitu ya. Kemudian di ayat selanjutnya, contoh selanjutnya adalah surat Al-Mulk ayat 20. Ya, yang sudah hafal ya. Ana yakin antum sudah hafal nih surat Al-Mulk kebanyakan. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Di sini. Ini kebanyakan wakaf kafi itu tandanya jim, akhwat. Inil kafiruna illa fi ghurur. Nah, antuna taunya jim apa biasanya? Maknanya. Antuna kalau belajar waktu mungkin pernah SD atau SMP. Karena Boleh juga pernah belajar berhenti. ini. Boleh berhenti, boleh Boleh lanjut. berhenti. Boleh berarti boleh lanjut ya. Karena cukup. Kalau kita lanjut nggak masalah. Nah, ini kafi mutlak ya. Kafi mutlak ya. Bukan yang lazim. Boleh berhenti, boleh lanjut. Nah, kalaupun lanjut pun nggak masalah. Dari segi arti, apakah atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Nah, sampai sini nih wakofnya. Ini tandain ya buat antuna belajar. Il kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Ya. Ini masih berkaitan. Nah, oke, dari segi tafsirnya maksudnya gimana sih? Karena dari segi artinya masih belum jelas. Mungkin Nafi boleh dibaca? Oh, Nafi apa katanya? Afwan Jina Ustazah. Oh, mau balik pondok ya. Tadi juga Ana mau manggil ragu-ragu karena ingatnya. Oke, sama Umu Afif lagi ya. Lanjut kita putar. Tafsir ayat 20. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik dan bertanya kepada mereka tentang siapa yang dapat melindungi mereka dari azab Allah ketika azab itu turun. Dan telah diketahui bahwa tidak ada yang dapat melindungi mereka. Akan tetapi orang-orang kafir itu selalu sombong dan merasa berada dalam perlindungan dari azab Allah, dan berhala-berhala yang mereka sembah dapat menjaga mereka. Cukup. Berarti habis ya. Nah, ini perkataan ini berarti ayat ini untuk orang kafir yang sombong ya.
merasa berhala mereka bisa bantu kami nih, gitu. Padahal nggak ada yang bisa menolong mereka dari azab Allah, ya kan? Diazab aja. Ya, nah itu begitu ya. Jadi ini aman hadalah ini pertanyaan dari Allah ya. Siapakah yang menjadi tentara bagimu? Untuk siapa? Untuk orang-orang kafir ya. Begitu. Kurang lebih. Ini contoh wakaf kafi mutlak yang di tengah-tengah ayat. Kemudian yang tengah ayat Ana cuma sempat ngasih satu aja contohnya. Kalian bisa lihat lagi nanti di buku Hudal Majid ya. Bisa kalian buka di halaman berapa nih? Ana taruh. Enggak tahu. Nanti Antuna bisa buka di buku Hudal Majid contoh-contohnya. Di buku Taisir Rahman juga banyak. Tapi paling banyak tuh contohnya di Hudal Majid tuh ada. Tapi nggak dijelasin apa. Jadi Antuna cari sendiri tafsirnya. Ana sendiri nih inisiatif aja untuk cari tafsirnya biar kita sama-sama bisa paham. Oke, kita lanjut sekarang ke pembahasan wakaf kafi lazim. Wah, ternyata tentang kafi aja udah panjang ya. Oke, kita masuk ke contoh-contohnya. Ya, lazim yang mana, akhwat? Yang katanya diwajibkan untuk lanjut katanya. Ya, cuman sebenarnya walaupun wajib untuk lanjut, masih ada kaitannya dengan ayat setelahnya gitu. Cuman kenapa para ulama, sebagian ulama dibilang ini kafinya itu lazim, karena kalau kita lanjut itu maknanya bisa berubah gitu, bisa salah paham orang kalau kita baca yang lanjut begitu. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 26. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Di sini sebenarnya kafi juga nih. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Ini juga ya. Ini juga kafi, tapi kafinya mutlak. Yang ini juga sebelumnya kafi mutlak. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Dari segi artinya, Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan, maksudnya dari Allah, ya, dari Tuhan mereka atau dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Adapun tetapi mereka yang kafir ya, adapun orang-orang yang kafir itu mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini perumpamaan kayak gitu. Jadi kenapa diwakafkan di sini lazim? Soalnya kalau kita baca lanjut, ini nanti kurang mafhum ya, maknanya kurang dapat difahami atau jadi orang salah paham. Jadi kalau kita wakafkan di sini, orang mengerti oh ini adalah perkataannya orang kafir itu sampai sini. Masalah, madza aradallahu bihadza masalah? Apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberikan petunjuk. Wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidak ada orang yang disesatkan Allah kecuali al-fasiqin, orang-orang yang fasik. Oke. Dari sini apa sih tafsir yang terkandung dari ayat ini ya, apalagi Antuna kebanyakan sudah hafal ayat ini pastinya ya. Sebentar ini kenapa nih? Khairun Nisa tidak ada di Zoom ternyata. Iya iya. Oke, boleh dibaca tafsirnya sama Ukhti Yunita, boleh? Nah, Ustazah. Tafsir ayat 26.
Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu dari kebenaran dengan menyebutkan sesuatu baik sedikit maupun banyak. Meskipun hanya menyebutkan perumpamaan dengan sesuatu yang sangat kecil, seperti seekor nyamuk atau lalat dan binatang yang serupa lainnya. Yang Allah jadikan perumpamaan akan lemahnya semua yang disembah selain Allah. Adapun orang-orang mukmin, mereka mengetahui hikmah Allah dalam membuat perumpamaan dengan sesuatu yang kecil maupun besar dari makhluknya. Sedangkan orang-orang kafir mereka mencemooh sembari berkata, apa maksud Allah membuat perumpamaan dengan serangga-serangga yang hina ini? Maka Allah menjawab pengingkaran mereka, bahwa tujuannya adalah untuk menguji dan membedakan mana yang mukmin dan mana orang yang kafir. Karena itu Allah memalingkan dengan perumpamaan tersebut banyak manusia dari kebenaran lantaran penghinaan mereka terhadap bentuk perumpamaan itu. Dan sebaliknya, Allah memberikan taufik bagi orang selain mereka untuk mendapatkan tambahan keimanan dan hidayah. Dan Allah tidak menzalimi siapapun, karena Dia tidaklah memalingkan dari kebenaran kecuali orang-orang yang sudah keluar dari ketaatan kepadanya. Nanti barakallahu fik, ya selesai sampai di sini. Tafsirnya bisa dipahami akhwat dari segi tafsirnya. Di sini Allah ingin kita mengambil hikmah dari perumpamaan yang Allah berikan. Kenapa diumpamakan dengan seekor nyamuk? Ya, kalau misalnya orang beriman mah, ya udah kita ikuti, kita imani apapun yang Allah firmankan. Kalau orang kafir pasti ditentang ya. Loh kok gini, loh kok gitu ya kan? Nah, jadi hikmah dari kenapa dibilang waqaf kafinya itu lazim, yaitu untuk mempertegas bahwa perkataan orang kafir itu sampai di sini saja. Ya, bihadza masalah, madza aradallahu bihamd. Ya, untuk selanjutnya Ana belum ngasih terjemahan ya, tapi bisa dadakan sih ya. Kalau gimana? Dilanjut aja sampai jam 3 pas. Mungkin ya. Cuman Ana asal-asal aja naruh gak ngedit gitu, yang penting terbaca. Oke. Ustazah mau bertanya Ustazah tadi di waktu itu. Ya Ustazah, boleh bertanya? Iya gimana? Tadi waktu pas ini penyampaian wakaf kafi lazim, Ustazah menyampaikan bahwa dilanjut atau harus wakaf berhenti. Lazim itu apa kemarin? Harus kan? Wajib. Harus iya. Wajib berhenti kan Ustazah wakaf ya? Iya, cuman itu kembali ke tafsir lagi, kembali ke guru seperti yang Ana jelasin kemarin kan. Lazim di sini tuh bukan wajib secara syariat, nggak ada dalilnya. Cuman itu kembali ke tafsirnya. Karena ada ulama bilang ini lazim, ini mutlak. Jadi ya itu kembali ke pemahaman masing-masing, kembali ke tafsir yang kita ambil lagi. Kembali kita ambil ke ulama siapa, ke guru siapa, kita talaki ya kan. Ya lazim tuh harus, wajib, lazim kan. Bahasa Indonesia lazim tuh apa? Harus kan? Konsisten. Gitu. Jadi lebih baik berhenti kayak gitu ya Ustazah, karena kalau dilanjut mungkin artinya bisa membuat kerancuan itu atau gimana Ustazah? Iya, cuman bedanya lazimnya yang tam sama yang kafi apa? Kalau misalnya kalau yang tam itu udah selesai Pak ya. Udah selesai kisahnya, udah beda cerita gitu kan. Kalau kafi masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya ya Ustazah. Tapi kalau yang kafi cukup aja, tapi sebenarnya belum selesai ceritanya, masih ada lagi gitu. Ibaratnya kalau bahasa Indonesia tuh ya kayak tadi baru titik aja kan, baru titik kan, apakah titik gitu. Jadi biar lebih jelas kalau kita bacanya misalnya nih dari bahasa Indonesia nih, kita lanjut aja nih bacanya. Kalau orang kafir mengatakan apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan dengan perumpamaan itu, jadi kan nggak jelas nih kalau kita bacanya lanjut nih apa sih maksudnya gitu. Untuk mempertegas, tapi untuk murojaah sendiri nggak masalah. Karena kita misalnya paham maknanya apa, terus kita kan namanya juga murojaah kan mempersingkat waktu nggak sih? Gitu. Gitu. Baik Ustazah, jazakillahu khairan. Wah iya Ki, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ke terakhir ya, contoh yang terakhir. Tinggal berapa menit lagi tuh? 5, sekarang 56.
Oke, bisa kok nih. Nah, isi. Cuma seadanya aja. Kita lanjut ke contoh surat. Nih gede banget, jadi Ana nanti aja ngeditnya. Tafsir ayat La ilaha illallah. Ayat 118 ya. Ini Ana ambil dari tafsir Kementerian Arab Saudi. Sebenarnya ada Kementerian Kemenaknya Indonesia ada. Tapi Ana ngambil yang tafsirnya Arab Saudi. Ini kenapa nggak jadi-jadi nih? Dah. Oke. Di situ surat Al-Baqarah ayat 118. Ana bacakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Dari segi artinya di sini. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Cukup di sini kan? Nah, di sini wakaf apa di sini? Tam ya? Ya enggak? Tam. Tam atau ya? Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Tasyabahat qulubuhum. Hati mereka pun serupa sama kayak gitu. Qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Jadi kalau misalnya kita baca lanjut ya, wasol ke sini itu bisa jadi rancu maknanya. Bisa jadi kurang difahami apa sih maksudnya. Tasyabahat qulubuhum qad bayyannal ayati. Misalnya kita lanjutkan nih ya. Hati mereka serupa sesungguhnya kami telah menjelaskan. Jadi nggak rancu ini udah agak beda sedikit kisahnya. Maksudnya sudah masuk ke perkataan yang selanjutnya. Oke, boleh dibacakan tafsirnya sama Ummu Fakih. Ummu Fakih udah ya tadi? Belum. Gak apa. Lanjut Ummu Fakih. Tafsir ayat 118. Orang-orang jahil dari kalangan ahli kitab dan selain mereka berkata kepada Nabi dan Rasul Allah dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menampakkan sikap penentangan. Mengapa Allah itu tidak berbicara kepada kami secara langsung saja untuk memberitahukan kepada kami bahwa kau itu benar-benar utusannya, atau engkau datangkan kepada kami mukjizat dari Allah yang menunjukkan akan kebenaran perkataanmu. Ucapan model ini telah dilontarkan umat-umat sebelumnya kepada para rasul mereka sebagai bentuk penentangan dan kesombongan. Dikarenakan keserupaan hati orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian dalam kekafiran dan kesesatan. Sungguh kami telah menerangkan ayat-ayat bagi orang-orang yang membenarkannya dengan pembenaran yang pasti. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan mengikuti ajaran yang disyariatkannya kepada mereka. Ya, cukup. Ya, ahsantu barakallahu fiik. Sampai di sini cukup, akhwat. Sudah habis pembahasan wakaf kafi kita dan pas jam 3. Oke, ada pertanyaan? Mungkin insya Allah kita lanjut ke wakaf Hasan. Ini nggak tahu kita selesai sampai berapa bulan, nggak apa-apa. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Insya Allah wakaf Hasan kayaknya sama kopi nggak banyak ya. Insya Allah. Udah akhwat nggak ada yang bingung gitu pertanyaan. Mungkin Ukhti Mursyida atau siapa? Ada ya? Cukup? Benar? Belum Ustazah, insya Allah. Oke, siap. Kalau nggak ada, anak tutup aja. Silahkan dimurojah materi. Ana belum bisa ngasih PDF-nya sekarang karena masih dalam proses ngetik ya. Tadi aja masih nyusul. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna. Astaudi'akumullah alladzi la tati'u wada'i'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.